bagaimana rasa merasakan daripada keberadaan Allah. Jadi bagaimana rasa ini merasakan keberadaan daripada Allah. Sesungguhnya apa yang kita rasakan pada hakikatnya itu pasti yang bersifat ada. Yang bersifat ada pasti akan membuktikan keberadaannya dengan keberadaan daripada wujud. Ya, sedangkan yang bersifat wujud adalah Allah. Ketika Allah sudah bersifat wujud, maka tiada yang akan menyamai Allah. Termasuk bagaimana makhluk diciptakan oleh Allah dengan kaidah kemakhlukan. Jadi Allah itu menciptakan makhluk, jadi Allah pun dadekne makhluk itu kelawan kaidah kelawan persifatannya makhluk, kelawan hak-hake yang diberikan oleh Allah untuk makhluk. Jadi kalau Allah itu sudah bersifat wujud, maka kaidahnya yang harus dikaji bagaimana kita harus meletakkan sifat kaidah ketidakwujudan daripada makhluk. Itu tauhid. Itu kalau kita merasakan keberadaan daripada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la wala quwata illa billahil aliyil azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Pekajiannya kita lanjutkan kembali. Untuk sementara ini kita akan membahas tentang bagaimana rasa merasakan daripada keberadaan Allah. Jadi bagaimana rasa ini merasakan keberadaan daripada Allah. Sesungguhnya apa yang kita rasakan pada hakikatnya itu pasti yang bersifat ada. Yang bersifat ada pasti akan membuktikan keberadaannya dengan keberadaan daripada wujud. Ya, sedangkan yang bersifat wujud adalah Allah. Ketika Allah sudah bersifat wujud, maka tiada yang akan menyamai Allah. Termasuk bagaimana makhluk diciptakan oleh Allah dengan kaidah kemakhlukannya. Jadi Allah itu menciptakan makhluk, jadi Allah itu dadekne makhluk iku kelawan kaidah makhluk, kelawan persifatannya makhluk, kelawan hak-hake yang diberikan oleh Allah untuk makhluk. Jadi kalau Allah itu sudah bersifat wujud, maka kaidahnya yang harus dikaji bagaimana kita harus meletakkan sifat kaidah ketidakwujudan daripada makhluk. Itu tauhid. Itu kalau kita merasakan keberadaan daripada Allah. Dan sesungguhnya apa yang kita lihat dan apa yang melihat dan apa yang sesungguhnya yang bisa dilihat, kalau kita merasakan keberadaan Allah, itu yang hak, itu yang benar. Tapi untuk nyampe ke haknya kebenaran ini tadi, yang namanya sifat al-haqqu, sifatnya Allah yang bersifat al-haqqu, ini tidak boleh dikotori dengan sesuatu hal yang tidak bersifat tidak benar. Jadi harus kita membersihkan diri, hati, rasa, dan pikiran daripada sesuatu hal yang tidak benar,
supaya hati, akal, dan pikiran ini dikuasai oleh yang maha benar. Nah, untuk nyampe ke rasa yang merasakan keberadaan Allah adalah ketika kita sudah lillahi ta'ala dengan total. Maksudnya lillahi ta'ala dengan total apa? Wujud, ada, keberadaan, diperadakan, dan seluruh sesuatu hal yang membuktikan daripada wujud keberadaannya. Maka kita harus saksikan dengan keberadaan yang mengadakan, yaitu Allah ilahi Rabbi. Bagaimana kita mengenal makhluk Allah? Bagaimana kita mengenal daripada keberadaan makhluk? Ketika yang kita rasakan sudah keberadaan Allah, maka yang berhak mengadakan daripada kemakhlukan adalah yang menciptakan makhluk itu sendiri. Nah ini. Jadi siapa yang mengatakan teh, siapa yang mengatakan kambing, siapa yang mengatakan manusia, dan siapa yang mengatakan surga dan neraka. Kalau ini sudah dirasakan daripada yang mengatakan adalah Allah, berarti itu sudah benar. Daripada keberadaan yang dia katakan, karena memang diadakan. Yang mengadakan, yang mengatakan, yaitu Allah ilahi Rabbi. Nah, untuk nyampai kepada rasa merasakan keberadaan Allah, bagaimana kita melilahkan segala keberadaan daripada rasa dengan segala kekuasaan Allah, yang Allah bersifat yang menguasai seluruh kebenaran daripada kebenaran itu sendiri. Makanya ya, persepsi daripada kita ngaji tauhid tentang Allah al-Haqqu, maka kita harus bersih daripada sesuatu hal yang tidak bersih. Jadi kita supaya mengetahui bagaimana yang diketahui. Makanya kemarin orang perempuan dari santri perempuan kita mengkaji tentang makrifatnya amal atau sholatnya daripada orang yang sudah nyampe ke tingkatan makrifatullah. Itu seperti ini tadi. Jadi sholatnya atau amalunya atau amalnya yang merasakan dan yang dirasakan cuma ada keberadaan daripada Allah yang merasakan dan yang dirasakan. Daripada ilmu ini tadi, daripada ketentuan ini tadi, daripada bagaimana kita merasakan keberadaan Allah di dalam segala yang kita rasakan, maka ini bentuk daripada syahadat, yang syahadat ini yang bersifat siri. Jadi enak syahadatul syariat, syahadatul torekot, syahadatul hakikat, wa syahadatul makrifat. Nah, setelah kita nyampe kepada syahadat yang bersifat makrifat ini tadi, maka kesaksian daripada tanpa ucapan, kesaksian tanpa ada rasa yang merasakan, karena sudah dijadikan satu di dalam satu wujud yang sama. Dan bagaimana kita bersaksi atas diri yang menyaksikan dan yang menyaksikan dan yang disaksikan. Bagaimana kita merasakan suatu pertolongan atas yang menolong dan yang ditolong. Menjadikan satu di dalam satu rasa wujud satu, tidak ada duanya. Karena yang ada cuma Allah Rabbil Alamin. Maka daripada keilmuan yang bersifat makrifatullah, yang bersifat rasa ini tadi, menyatakan secara siri dan rahasia. Karena yang mengetahui atas yang kita saksikan, dan yang menyaksikan adalah diri kita ini sendiri. Maka dari diri kita ini sendiri tadi menyampaikan kepada satu sifat ahad atau sifat wahid yang di situ namanya syahadatul
wahid. Ketika sudah syahadatul wahid, maka yang bersyahadat dan yang menyahadati atau yang disahadati bertumbuh kepada satu rasa yang hak atau satu rasa yang bersifat al-hak. Makanya daripada ilmu-ilmu ma'rifatullah yang sudah nyampe kepada syahadatul syiri ini tadi, orang yang sudah nyampe ke puncak daripada ilmu yang syiri ini tadi sudah tidak khawatir dengan segala sesuatu hal, karena dia mengetahui atas yang diketahui dan mengetahui atas yang diketahui dan diketahui atas yang mengetahui. Maksudnya apa yang dia ketahui sesungguhnya adalah dirinya sendiri, dan apa yang mengetahui sesungguhnya adalah diri dia itu sendiri, dan yang diketahui adalah ia atau dirinya yang sendiri. Makanya la ilaha illallah. Kayaknya cukup, muka-muka bermanfaat. Nah, ini cuma sedikit, tapi untuk puncak pekajian seperti ini bahasanya seakan-akan sulit untuk dipaham, karena bahasa yang sulit dipaham belum tentu hidayah Allah itu akan sulit untuk disampaikan, karena bahasa suatu penyampaian bukan sesuatu hal yang kuasa menghalang-halangi daripada kekuatan Allah untuk kita dijadikan suatu pemahaman. Kayaknya cukup. Usikum wa nafsi bid'akullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.